terima kasih Ibu Aling. Baik, pada malam hari ini ya, tema kita adalah hukum kasih. Wah, seperti apa ini temanya ini ya, udah hukum kasih. Eee, di sini Pak Yon akan membantu kita untuk penjelasan apa itu hukum kasih dan jangan lupa, sediakan catatan dan simak baik-baik supaya kita dapat rema dari pembelajaran pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya mau sapa dulu, narasumber kita. Shalom Pak Yon. Shalom, shalom Bu. Bagaimana Pak kabarnya? Sudah lama ini kita tidak. Betul, luar biasa. Luar biasa. Selalu Amin, luar biasa amin. Ibu. Iya. Makanya hari ini kan memang momen spesial dan ini saya bukan beranggapan tetapi ini momen Tuhan atas kehendak Tuhan juga. Bisa ketemu lagi sama teman-teman, ada Ibu Eri ya, Ibu Eri, shalom Ibu Eri, Ibu Aling. Udah lama. Memang bukan cuma ibu-ibu aja yang lama, Ibu Heni juga lama nggak ketemu. Udah lama saya dulu lari ngajar. Ya, silakan Pak Yon. Oke, baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya ini adalah apa ya? Kalau saya bilang, saya mungkin ini adalah kesaksian sebetulnya. Jadi kenapa saya kesaksian? Ini adalah hukum kasih. Saya tema hari ini bicara tentang hukum kasih. Karena terbanyak, ya mungkin ada pengajaran-pengajaran yang lebih mencondongkan atau lebih mengutamakan dari kasih karunia. Tetapi kita harus melihat, malam hari ini kita akan melihat dari sisi hukum. Karena jujur saja saudara, saya diajar Tuhan bagaimana menerapkan hukum kasih ini. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu kasih, tetapi kita lupa bahwa Allah itu adalah Raja. Nah, seperti yang kita ketahui, teman-teman di sini kan sudah pernah belajar bagaimana Alkitab secara keseluruhan itu, kita mengetahui isi Alkitab. Nah, dalam pengajaran yang saya pernah ajar sama ibu-ibu kan, bahwa isi Alkitab itu hanya cuma mengandung 4. Yang pertama adalah penciptaan. Jelas itu ada penciptaan dalam Kejadian 1, 2. Dan kemudian nanti kita akan melihat isi Alkitab itu dari sisi kejatuhan. Nah, ini yang memang cerita panjang kejatuhan itu, saudara. Yang dibawa mulai dari Kejadian 3 sampai di Matius, Perjanjian Baru. Nah, dari situlah baru kita akan mengenal namanya dengan penebusan. Apa yang terjadi di dalam penebusan ini, kita semua sudah mengetahui bahwa Kristus, Yesus itu tebus kita. Jadi apa yang dari poin kedua, kejatuhan kita, dia tebus kita. Hanya saja, kita mungkin lebih harus berfokus kepada apa yang menjadi tema yang keempat, yaitu kemuliaan. Bukankah kita ditebus itu karena kita kehilangan kemuliaan Allah? Yang pada dasarnya pada waktu penciptaan kita disebut manusia yang mulia. Itu kenapa kita menjadi segambar dan serupa untuk keserupaan kita dengan Allah. Itu yang Allah inginkan, itu yang menjadi tujuan manusia diciptakan. Tetapi sayangnya, terbanyak kita hanya cuma sampai di penebusan. Nah, makanya banyak jemaat itu tidak membaca kitab Wahyu yang sejatinya kok. Dalam kitab Wahyu itu kemuliaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Tapi kan banyak jemaat yang takut. Ini kan kalau dalam sekolah teologi ini kan disebut dengan mata-mata kuliah ekskatologi. Padahal kalau cuma baca itu luar biasa, pencipta kita, Tuhan kita, Allah kita. Sungguh luar biasa di dalam kitab Wahyu itu. Sehingga perjalanan manusia itu semakin jelas bahwa kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah, di dalam isi Alkitab ini bernarasi, saudara. Nah, narasi Alkitab itu nggak jauh banyak beda semua. Dia cuma hanya mengisikan hanya 3 saja. Ini pernah belajar ya, ibu-ibu ya, Ibu Lea kan sudah pernah kan diajarkan ini tentang narasi Alkitab ya. Tapi saya rewind lagi. Narasi Alkitab itu isi yang pertama adalah Allah sebagai Raja. Nah, ini yang banyak yang tidak mengerti. Betul, Allah itu adalah kasih, tapi Allah adalah kasih itu hanyalah di poin yang kedua. Makanya orang mau kasihnya, tapi tidak mau tegurannya, hukumnya yang tidak mau. Kenapa? Loh, kalau raja jelas dong ada hukum, jelas dia punya hukum. Nanti seterusnya kita akan melihat bagaimana hukum kasih itu diterapkan, dimulai dari perjanjian lama sehingga kita akan melihat dalam perjanjian yang baru.
Nah, baru yang ketiga, narasi Alkitab tidak jauh, isinya hanya manusia. Allah menciptakan manusia, dan dia berharap manusia ini memerintah bersamanya di bumi. Jadi, secara global, tujuan dari penebusan itu bukan cuma membawa saudara dan saya untuk masuk surga. Tidak. Kembali kepada apa yang menjadi tujuan awalnya Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa, supaya manusia itu berkuasa. Nah, itu yang menjadi tujuan dari awalnya Tuhan menciptakan manusia. Itu yang harus kita mengerti. Nah, hanya saja kita yang mengerti bahwa betul kasih Allah itu luar biasa. Tetapi kalau secara narasi, kita harus mengenal bahwa Allah itu adalah Raja. Kita mau kasihnya, tapi kita tidak mau rajanya. Dia yang memerintah kita. Oleh karena itu, Yesus selama di bumi, yang dia beritakan adalah kerajaan sorga. Supaya manusia itu berpindah dari kerajaan yang dimana dia kerajaan di kegelapan, ataupun kerajaan yang biasa diperintah oleh diri sendiri, berpindah kepada kerajaan Tuhan. Makanya pesannya kan jelas, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Berita yang disampaikan Yesus selalu berbicara tentang kerajaan sorga. Nah, kasih adalah budaya kerajaan sorga. Itu yang harus kita mengerti. Karena kasih Allah itu bukan cuma separuh-separuh. Kasih Allah tidak setengah-setengah. Tetapi kasih Allah itu sempurna dan kekal adanya. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, perhatikan saudara. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata melanjutkan ini berkesinambungan sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi kasih ini harus dilanjutkan. Nah, siapa yang melakukan kasih ini? Saudara dan saya. Hanya saja, ini yang pengenalan kita akan bagaimana kasih Tuhan kita menerapkannya. Kita masih menjadikannya urutan bahwa Allah itu adalah kasih yang menjadi yang pertama. Tapi kita lupa bahwa Allah adalah Raja. Dia yang memerintah. Ada perintah. Kalau sudah perintah, pertanyaannya, kita mau taati apa tidak? Itu yang saya bilang bahwa kasih jangan dipandang hanya sebagai perbuatan baik saja ataupun perasaan-perasaan kita mengikuti apa yang kita rasakan. Seharusnya kasih itu dijadikan sebuah hukum. Nah, kenapa mesti harus hukum? Nanti kita akan lihat. Yesus waktu bertemu dengan para ahli Taurat itu, Matius 22 ayat 37. Kalau boleh Ibu Aling dibuka Matius 22 ayat 37 karena saya hanya mengutip perkataan Yesus. Tetapi secara perikop kita akan melihat. Ya, Matius 22 ayat 37. Nah, sebentar ya. Jawab Yesus kepadanya. Sebentar Bu Aling. Ya. Matius 22 itu kita baca dari utuh satu perikopnya itu apa gitu loh Bu. Oh iya. Supaya hukum yang terutama. Oke, stop. Apa bilang apa? Perikopnya apa? Perikopnya? Hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Tapi kita sebagai jemaat kita maunya kasih itu. Enggak, saudara. Alkitab sudah menuliskan. Makanya kalau baca Alkitab itu secara narasi. Sehingga kita tahu konteksnya. Silakan Ibu, lanjut Ibu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Amin. Saya akan bacakan dari perikop ini ya, dari mulai ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Lengkap kan? Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada ahli Taurat. Apa yang dibicarakan? Apa yang ingin dipertanyakan? Ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Yesus langsung menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu tahu perkataan yang Yesus kutip ini dari mana? Ada yang kenal? Bapak Ibu tahu? Perkataan yang Tuhan Yesus ini, yang di ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dia kutip dari mana? Hukum Taurat, Pak. Dari mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya, dari mana? Ini yang dia kutip. Kalau semua mengerti. Nah, ini makanya saya bilang informasi ini kadang-kadang bisa cuma separuh jadinya. Shema Israel. Shema Israel itu ada di Ulangan 6. Ini tapi cuma bacanya cuma ayat 4 aja sih. Karena yang lagi ribut itu di dalam YouTube itu kan cuma ayat 4-nya. Hanya cuma melulu bicara masalah mana politeis, mana apakah kita monoteis, apakah itu ekad. Tapi tidak pernah dapat intinya. Sebetulnya Shema Israel bukan ayat 4. Bukan ayat 4 saja, tetapi ayat yang kelima. Itu ada ayat 5-nya. Makanya yang dikutip Yesus itu hukum itu. Ini yang diberikan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu belum jadi bangsa. Makanya bangsa itu harus punya hukum. Tapi karena bangsa Israel itu masih budak di Mesir, sehingga dia harus mengeluarkan dulu, sehingga dia menjadikan sebuah bangsa. Dan bangsa itu harus punya hukum. Kita juga hidup di negara yang berbangsa ini, bangsa Indonesia juga ada hukumnya kan. Nah ini yang kesalahan dari orang-orang Kristen di sini. Kita mau kasihnya, nggak mau hukumnya. Mari kita lihat di dalam Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cuma itunya aja. Padahal, wow, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu kita, Tuhan itu Esa. Nah ini yang banyak, ayat 5-nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini yang berbedanya cuma di sini. Di kekuatan perjanjian baru itu ada dengan akal budi kita. Ibu Ali boleh lihat ayat 1-nya, Bu? Boleh baca Ulangan 6 ayat 1-nya? Iya, ayat 1-nya. Ulangan 6 ayat 1. Makanya lihat secara konteks. Iya, ayat 1. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Oke, stop. Inilah perintah. Stop, betul. Kasih kepada Allah adalah perintah kan? Allah adalah raja, dia memberikan perintah kepada kita. Nah, ini yang dipertanyakan oleh orang Yahudi itu. Dia mencobai Yesus. Perintahnya adalah itu, hukum kasih. Tapi kita selalu menggunakannya dengan kata kasih. Karena kenapa? Karena kita takut hukumnya. Karena kita takut kalau bicara hukumnya kayaknya seolah-olah kayak diikat seperti itu. Oh tidak. Tapi untuk menjalankan, bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Tuhan, harus ada hukum, saudara. Harus ada hukum. Makanya ini yang kesalahpahaman sehingga kita sulit sekali melakukan, sulit sekali berada di otoritas kerajaan sorga untuk kita melakukan perintahnya. Karena kita menganggapnya bahwa kasih itu bukan hukum. Padahal jelas tadi di Matius 22. Hukum yang terutama, hukum yang terutama.
Silakan ulang, Ibu Aling di ayat 1-nya, ulangan 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Amin. Ini yang saya maksudkan, bahwa apa yang perkataan Yesus dengan bagaimana dia menggenapi apa yang dia kutip dari Shema Israel itu, seharusnya kita sebagai orang percaya mendudukkan dulu apakah Allah itu sebagai raja, apakah kita betul kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itu pertanyaan yang besarnya. Makanya kita mau kasihnya saja, tapi kita tidak mau otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kasihnya macet, kasih hanya sebatas perbuatan baik, kasih hanya sebatas perasaan-perasaan kita, apa yang menyenangkan kita saja. Makanya di gereja itu cuma melulu kepahitan, melulu susah mengampuni. Pengajaran cuma itu terus, tapi tidak pernah mengotoritaskan Allah sebagai raja untuk kita mengikuti perintah-perintahnya. Hei, kita diselamatkan, kita itu berada dalam kerajaan surga. Allah yang memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga waktu dia memerintahkan untuk kita saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah. Nah, jauh sebelum Matius ditulis, itu Allah sudah Allah sendiri yang menjanjikannya. Allah sendiri yang mengatakannya. Mari kita lihat. Dia mengatakan di dalam Yeremia 31. Kalau tadi di ayat 3, kita tahu bahwa kasih Allah kekal, sempurna, kekal adanya. Dan kita bagaimana dia menjanjikan, dia membuat, boleh lihat Ibu, Yeremia 31, perikopnya apa? Yeremia 31. Lihat perikopnya saja. Perjanjian baru. Perjanjian baru 600 tahun sebelum Yesus mengatakan kepada mereka, orang Saduki, Farisi, dan kemudian ahli Taurat, 600 tahun Allah telah menyatakannya kepada siapa? Nabi Yeremia. Apa yang dia katakannya? Apa yang dia katakan pada Nabi ini? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Makanya kalau kita, saya exciting sekali karena ini yang terjadi pada saya sendiri, jujur saja. Nanti saya akan beritahu bagaimana saya bersaksi kepada saudara, karena ini ada pelaku-pelakunya di sini, sehingga saya harus mempraktekkan kasih yang sejatinya. Saya sendiri juga belajar terus bagaimana saya harus mengasihi orang. Saya harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, sehingga saya tidak terjebak menjadi seorang budak, menjadi hamba dosa. Enggak mau sih. Karena dosa itu bukan bicara tentang perbuatan baik saja ataupun cuma hanya dari perbuatannya saja, bukan. Tapi karena kita mewarisi, sehingga itu yang sulit dari bangsa Israel yang untuk keluar, bagaimana dia keluar dari dosa itu. Peristiwanya jelas bahwa bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Allah butuh 1 malam mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan budak dosanya 40 tahun. Itulah akibat dari budak dosa, hamba dosa. Yesus pun mengatakannya. Cek aja, Yohanes 8 ayat 34. Jadi di dalam Yohanes 8 juga, dia mengatakan, siapa tuan dari hamba dosa itu? Siapa bapaknya? Iblis. Makanya kita semua itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, bahwa janjinya kepada Nabi Yeremia, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Pertanyaannya, kalau dia 600 tahun dia menjanjikan itu, pertanyaannya, apakah sekarang dia melakukannya? Tergantung iman saudara. Makanya waktu dia mengatakannya, aku akan menjadi Allah mereka. Sudahkah kita menjadikan Allah sebagai raja? Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai raja kita? Dia yang berotoritas atas kehidupan kita. Sehingga kasih itu memang harus kita lepaskan. Apapun kondisinya. Supaya apa?
Apa yang dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 33 jelas, mereka akan menjadi umatku. Makanya jangan ngaku-ngaku Kristen kalau nggak bisa melepaskan kasih. Mengkorelasikan bagaimana Yesus mengutip dari Shema Israel, dan itu ada di tengah bahwa Allah juga memberikan suatu perjanjian dan dia akan menaruh Tauratnya. Taurat itu kan hukumku, bukan 10 perintah Tuhan, bukan. Makanya kita harus bedakan mana hukum Musa, mana Taurat Musa, dan mana Taurat itu. Apa itu Taurat? Taurat itu hukum. Apa hukumnya? Tadi yang kita baca. Shema Israel. Makanya dilanjutkan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Makanya Yesus bilang di situ, inilah hukum yang utama. Dan tadi apa Ibu Aling yang di kalimat ayat yang ke-40? Setelah hukum yang kedua tadi, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ayat yang ke-40. Matius 22 ayat yang ke-40. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu. Wow. Yang dari perjanjian lama yang ditulis itu, semua ada di dalam hukum kedua hukum ini. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepada apa yang Yesus katakan ini. Makanya disebut ini yang terutama. Dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua. Yang sama dengan itu. Kalau bicara sama berarti seimbang, equal. Jadi ini kita juga terjebak dengan masalah hierarki, bicara masalah apa kayak struktur begitu, siapa lebih tinggi, semacam kayak apa Trinitas itu kan, Bapa lebih tinggi, bahkan nanti Anak, nanti Roh Kudus, nggak begitu, saudara. Artinya adalah kita bisa melakukan hal bersamaan, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kemarin di dalam komunitas yang di hari Selasa itu terjadi clash saya dengan ibu anak. Marahnya saya minta ampun sama ibu anak, marah sekali karena dia mendukakan Roh Kudus. Kemarahannya, saya marah sekali sama ibu anak. Tahu itu Ibu Aling ada. Ibu Aling jadi saksi sama Ibu Eri di sini. Bagaimana saya marahnya seperti apa? Tapi saya sudah bilang di situ. Waktu saya merenungkan bagaimana saya harus melepaskan pengampunan, saya harus mengasihi, bergumul luar biasa. Gak bisa, saya harus melepaskan kasih. Makanya Tuhan kasih itu kekuatan tetap. Kenapa? Karena saya mengkeraskan diri. Bicara melepaskan kasih itu hanya bicara hati kita yang mengkeraskan. Ego ternyata masih kita pegang. Makanya kalau kita sadar diri, kita lebih kepada jiwa kita, pribadi kita. Siapa saya? Tapi kalau kita yang sudah ditebus, udah nggak bisa. Saya anak-anak Allah, saya milik Kristus. Karena saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Itu yang pengertian yang saya dapat, bagaimana Tuhan berbicara, Roh Kudus bergaul untuk terus mengampuni, mengasihi. Habis saya dihajar sama Tuhan, habis. Nah, pengajaran yang malam hari ini yang sesuai dengan apa yang saya saksikan bagaimana Tuhan mengajarkan saya. Sehingga saya tidak mau menjadi budak dosa. Nggak mau. Seperti tadi saya kasih tahu, bagaimana Allah mengeluarkan budak ini, bangsa Israel. Dia dalam kekuasaannya, otoritas Allah sendiri, satu malam dia butuh untuk mengeluarkan. Keluar ya, bangsa dari Mesir, keluar. Memang keluar. Kita bisa baca. Tetapi untuk budak di dalam otak mereka, pemikiran mereka, yang selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir, 40 tahun. Nah, saya nggak mau seperti itu.
Artinya saya dapat clue-nya, oh saya mengeraskan diri. Makanya orang-orang yang mengeraskan diri sulit mau dibentuk. Sulit sekali. Dan saya lebih mengedepankan apa yang disebut dengan perasaan. Jadi perasaan itu adalah penghalang perasaan itu. Jadi dia yang jadi penghalang kita. Penghalang terbesar untuk seseorang melepaskan kasih. Padahal itu perintah. Kasih itu perintah. Kasih itu hukum yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kita mesti cek. Ternyata kan perasaan saya yang mendominasi bagaimana saya harus melepaskan kasih. Jelas. Nah, bagaimana sekarang apa yang menjadi indikator sehingga saya bisa melepaskan itu? Ya menjadi indikatornya jelas sekali. Yesus juga mengatakannya dalam Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan saudara, ini luar biasa bagaimana Tuhan itu betul-betul memberitahu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kembali kan? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita ikuti perintahnya. Apa perintahnya? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihilah sesamamu. Iya. Bukti dari saya mengasihi Yesus adalah saya mengikuti perintahnya. Ini yang seharusnya menjadi pandangan atau menjadi tolak ukur orang percaya dalam hal mengasihi, mengampuni. Menuruti segala perintahku. Apa perintahnya? Kita lebih cenderung kalau kita berselek sama orang itu, saya nggak suka dengan dia, saya benci dengan dia, kita lebih menjauhkan diri. Tetapi kita tidak melihat bagaimana diri kita dibentuk oleh Tuhan. Dan jangan salah saudara, rohnya sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Mau tahu ayatnya? Roh Tuhan yang akan melakukannya, bukan kita. Masalahnya kesadaran kita hanya pada sisi luar, tapi bukan apa yang di dalam diri kita. Yang sudah ada di dalam diri kita, Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu yang penting. Dialah yang akan memampukan apa yang tidak mampu. Itulah kasih karunia. Kemampuan ilahi yang pada saatnya kita itu tidak bisa mengasihi, tetapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita lihat. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Perhatikan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jelas, artinya di dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 bahwa aku akan memberikan roh penolong. Ini dia menolong saya. Untuk apa yang saya tidak mampu saya lakukan. Mengampuni atau melepaskan kasih kepada ibu anak. Tetap Roh Kudus yang bekerja. Karena saya sadar ada Kristus di dalam saya. Ada kasih yang besar. Kasih yang sempurna. Yang saya harus lepaskan. Berhenti bermain dengan perasaan. Kasih bukan perasaan, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam, ini terjemahan baru, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan rohnya yang sudah diberikan kepada kita. Itu kenapa waktu kita mengaku percaya, mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan, rohnya itu yang bekerja. Masalahnya sekarang, ego kita mau mati apa tidak?
Kita harus belajar untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita. Tetap dengan kedagingan kita, usaha-usaha apapun sulit. Makanya kembali kepada bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Apa yang kita renungkan? Buat saya itu mendukakan Roh Kudus, wow, luar biasa. Tapi karena kita tidak mau, perintah tadi, perintah dalam hidup dalam kerajaan Allah adalah kita mengasihi, melepaskan kasih. Ini yang kita kurang kesadaran. Bahwa kasih Tuhan itu telah dicurahkan dalam kita. Telah dikaruniakan. Dan Roh Kudus itulah perantaranya. Dan dialah yang berdiam di dalam diri kita. Makanya kemarin ada sempat berapa hari kita tidak bisa berkomunikasi. Banyak saudara. Itulah kenapa saya tidak mau terjebak di dalam mental budak. Saya bukan budak dosa. Saya sudah dibeli. Makanya kalau saya sudah budak dosa, aduh, susahnya minta. Jadi dosa itu bukan cuma hanya perbuatan, tetapi jangan salah, kita ada warisan itu tadi. Dosa waris itu yang ternyata budak salah satunya. Jadi kalau kita tidak mau melepaskan pengampunan, kita tidak mau melepaskan kasih, berarti kita masih budak dosa. Begitu juga dengan bangsa Israel. Mental budaknya itu yang mengikat mereka, sehingga mereka sulit dibentuk. Perhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, jadikan kasih itu sebagai hukum. Bukan lagi hanya coba pendengaran dari mungkin khotbah-khotbah atau renungan-renungan. Kelihatannya enak kalau bicara kasih, tapi pada saat menjalankannya, pada saat kita terbentur dengan suatu masalah, bagaimana kita harus mengampuni dan melepaskan kasih dan harus mengasihi. Oh, tidak mudah, saudara. Saya jamin perasaan yang lebih berperan ketimbang Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita. Kita hanya itu tadi, ego, daging kita. Makanya kan betul Galatia 5:17. Keinginan daging berbeda dengan keinginan roh, bertolak belakang. Sementara siapa yang bisa menggerakkan tubuh kalau bukan jiwa? Semua tergantung dengan jiwa saudara. Apakah pemikiran saudara itu diisi oleh firman Allah, diisi oleh kebenaran? Jadi kita yang harus belajar untuk melihat apakah benar saya ini mengasihi orang-orang sekitar kita. Dan apakah benar kita mengasihi Tuhan? Sudah jelas. Yesus mengatakan dalam Yesus 14:15 tadi, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ada perintah yang harus kita lakukan. Permasalahannya, dasar kasih. Bukan karena pengenalan kita dengan Tuhan itu kemudian kita tahu bahwa Allah itu kasih. Tetapi kita harus menempatkan Allah sebagai Raja, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita yang memerintahkan kita untuk bisa melepaskan kasih. Dan jangan salah, iblis menggunakan kata budak untuk ada di dalam pemikiran saudara dan saya. Kemarin saya seperti itu, saudara. Ternyata saya diperbudak. Saya nggak mau jadi budak. Memang butuh waktu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, entah itu anak yang memberontak sama orang tuanya, itu nggak tiba-tiba langsung berubah, tidak. Dibutuhkan persekutuan, dibutuhkan bagaimana mengolah firman di dalam pemikiran kita dan bagaimana kita mempercayakan kepada Roh Kudus dan bagaimana bekerjanya iman kita, berkolaborasinya keinginan kehendak Tuhan dengan bagaimana iman kita dibangun dengan kebenaran. Nah, itu butuh proses. Jadi jangan kagetan kalau terjadi sesuatu. Sama kayak kemarin saya juga begitu. Tetapi itu terjadi, ternyata membutuhkan ada pelajaran di situ. Memang banyak orang minta jalan keluarnya. Bagaimana saya harus mengampuni Ibu Lea yang jelas-jelas Ibu Lea mendukakan kok bukan saya, tapi saya sebagai pendamping, sebagai mentor ataupun sebagai pengajar, saya nggak terima itu. Nah, itu yang Tuhan ajar pada malam hari ini, bahwa saya harus mengerti hukumnya. Kalau kamu mengasihi Yesus, kalau Conway mengasihi Yesus, ikuti perintah Yesus. Gue sadar, saya taubat langsung.
Saya langsung bertobat, Bapak-Bapak. Bertobat sama Tuhan. Ya ampun, begitu dibuka pengertian-pengertian satu demi satu, Tuhan Yesus ampuni saya. Aduh, luar biasa saudara. Kalau dibentuk oleh Roh Kudus itu luar biasa. Nah, ini makanya pendekatan-pendekatan kita kepada firman Tuhan itu jangan membatasi kita seolah-olah kita jauh dengan dia. Tidak, saudara. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 1:7. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya kan terintimidasi dengan pernyataan saya. Saya membenci, saya menekan dengan kata-kata yang keras sekali. Tapi roh ketakutan itu ada pada saya, jujur saja. Nah, waktu firman ini dinyatakan, melainkan roh yang membangkitkan, pertama kekuatan. Jadi Roh Kudus itu bukan bicara masalah power, istilah kekuatan saya, tidak, tetapi ada kasih dan ketertiban. Luar biasa, bukan? Yang penting buat kita bertobat. Iya, saya minta ampun sama Tuhan. Barulah di situ terjadi pemulihan, terjadi yang namanya hati itu yang tadi keras itu mulai kesadaran penuh, firman yang kembali terus, yang tadinya macet semua, kembali dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Hanya permasalahan saya mengkeraskan hati. Seperti itu, saudara. Makanya kita harus bisa menerapkan kasih itu sebagai hukum, sehingga kita tahu perintahnya. Bahwa ini adalah perintah seorang raja. Yesus menginginkan kepada kita untuk kita mengikuti segala, jadi nggak bisa lepas tuh kata segala perintahku. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Kristus dan kita harus mengikuti apa yang firman katakan. Jadi saudara, belajar bahwa kasih itu bukan hanya cuma sekedar kasih, tetapi Alkitab menulis bahwa kasih adalah hukum atau perintah. Namun, banyak orang Kristen itu hidupnya di luar kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh memberkati kehidupan saudara. Buat saya, harapan saya, kita harus mencoba, lakukan, taati, dan menikmati. Tuhan memberkati. Baik, kita akan tutup dengan doa, Ibu ya. Iya, Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami mendengar apa yang Tuhan katakan. Sehingga di dalam kehidupan hamba sendiri juga Engkau membentuk setiap orang. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Orang-orang yang mengasihi Allah. Mereka akan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau ada peristiwa yang membuat kami itu tidak mengindahkan akan perintah-perintah Tuhan. Sehingga malam hari ini kami percaya Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, hati kami buka, sehingga kebenaran itu yang memberikan motivasi kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kami lebih mengasihi sesama kami. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Allah. Kami adalah manusia roh. Yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Sebentar kami akan berdiskusi. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan. Dan dengan bahasa yang sederhana, yang terbatas, yang Anda miliki, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada mereka. Inilah kami semua ya Tuhan. Kami tutup bungkus semua program malam hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami, Putra dan Roh. Terpujilah nama Tuhan. Maria, setiap yang percaya berkata, amin. Ya, ini sulit hukum kasih ini. Hurt. Ya, maksudnya love sampai tersakiti. Bagaimana kita harus bisa menyalurkan kasih itu ya. Ya. Tetapi di satu hal Pak, banyak sekali misunderstanding ya Pak ya. Betul. Dalam hal
apa namanya, komunikasi kan Pak ya. Betul. Contoh, saya dimintain resep Pak. Bagaimana sih bikin bubur kacang hijau? Katanya gitu. Ya. Saya bilang, kamu liatin YouTube versi-versinya. Nanti di sana diajarin versi ini dia punya kayak gini caranya, versi ini caranya gini. Kamu ambil yang mana gitu kan? Udah negatif thought aja Pak. Ya udah kalau kamu mau bagiin saya kan hanya mau resep dari kamu aja. Bukan begitu, saya bilang. Karena apa, Pak? Saya mau mengajarkan itu supaya melihat dari sudut pandang lagi yang lain. Setiap orang kan punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, anak saya bilang, Mami, dapat belajar masak saat ini. Mana ngerti saya masakan Iranian, masakan Jewish, masakan Pakistan, masakan Italiano. Italia aja ada berapa wilayah saya berapa macam saya bilang. Yeah. Masakan Meksiko, masakan India aja, Indianya ada India mana? India Bombay lu. Betul, Tamil sama Bombay beda. Ya. Jadi kalau nanya Mami ceritain ke kamu juga harus diajarin bagaimana memanaskan minyak di kompor, bagaimana goreng ikan supaya jangan mencal-mencal ke sana kemari gitu kan. Nah, orang yang membuat video itu dia akan memberitahukan, oh cara kamu cuci beras kayak begini, cara potong ayam begini, cara cuci sayur begini, cara ini gini. Nah, dengan kamu melihat itu memperkaya wawasan kamu. Nah, itu kena kasih saya, Pak. Kasih saya itu supaya orangnya lebih diperkaya. Kalau hanya dengar omongan saya sendiri, kan nggak diperkaya gitu kan, Pak? Betul. Nah itu jadi kasih saya itu sebenarnya I really love this person. Aku kepingin orang ini pinter sama seperti anak saya. Jadi saya bilangin, anak saya sekarang bilang gini, Mami, aku masak ini, Mi. Wih, keren, kayak masakan restoran. Dapat dari mana? YouTube lah, katanya gitu. Oh, gitu, YouTube. Aku bilang gitu. Jadi, ya itu, karena anak saya nurut sama saya. Bukan saya pelit sama anak, tapi nanti setelah masak, setelah dapat itu, kita ngomong. Wah, kalau Mami sih nak, Mami tuh cara masaknya begini. Begini. Oh iya juga ya Mia, katanya gitu. Nah, jadi udah enak komunikasi, jadi nggak tarik otot gitu loh Pak. Nggak tarik otot. Jadi jelasnya kan repot juga. Nah, tetapi sometimes ya, saya berbicara kepada teman saya orang Spanish di sini, Pak. Orang Meksiko, ya. Henny, teach me. Ajarin saya bagaimana bikin ini. Oh, saya bilang gini masaknya. Gini. Oh, I know. I got it. Okay, thank you. Ntar dia bikin, udah bisa, Pak. Karena dia punya kemampuan, karena dia sudah pengalaman, sudah tahu megang semua bumbu-bumbu, ingredient sudah familiar ya. Jadi waktu kita ngomong sama dia nangkap gitu loh. Nah, tapi kalau orang dasar, aku harus ngajarin seperti begini supaya bukan jadi aku juga nggak capek gitu ya Pak ya. Betul. Tapi yang tujuan saya sih supaya kamu bisa lihat loh. Oh, ternyata buatnya begini. Oh, ternyata buatnya gitu. Nah, itu Pak, saya bilang hukum kasih itu gimana tuh Pak? Ya susah, Pak. Makanya itu dia kan, sebetulnya kan ini ada dua pihak kan. Ada dua pihak. Dari pihak Ibu Heni yang sudah, buat Bu Heni itu kasih yang saya berikan itu sudah total begitu. Nah, tapi yang diambil oleh orang di lawan kita, kan beda perasaannya. Kembali ke perasaan, Bu. Saya jamin ke perasaannya, kembali ke perasaan. Buat dia itu belum full. Makanya kalau bicara masakan itu, kalau apalagi bicara menu atau resep, ini kan bicara taste, bicara rasa. Ya pasti beda. Gitu loh, Bu. Nah, makanya di dalam kita mengasihi orang juga, ya pasti rasanya juga kan berbeda. Sekalipun kasih secara globalnya, yes.
tetapi orang yang menerima itu kan belum tentu seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu, Bu. Contoh kayak Ibu Ana. Ini tiba-tiba kok Ibu Ana dia WA saya. Saya cuma tahu saya ini yang bermasalah, jujur saja. Saya yang bermasalah dengan kasih. Artinya, oke lah, ada kesalahan di situ, tapi saya juga belajar. Jadi jangan cuma belajar kesalahan itu jadi orang yang bermasalah itu. Oh tidak. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak mengasihi, kita yang bermasalah dengan Tuhan. Nah ini makanya saya langsung tahu begitu ada nomornya Ibu Ana, langsung saya tanggapi langsung. Silakan Bu, monggo kalau mau bicara, kalau mau telepon. Padahal lumayan Bu ya, Bu Ana ya, 2 bulan ya Bu ya, kurang 2 bulan seperti itu. Nah ada lama ya, hampir 2 bulan kan, dari bulan Juli itu terakhir saya itu. Juni apa Juli? Bukan Pak, April. Oh April ya? April. Oh ya April. Dari April. Dari April, karena kan saya kan juga sibuk juga, baru selesai Agustus kan di pelayanan, makanya saya kurang fokus ke situ Bu. Kalau ada pelayanan, jadi saya kurang fokus. Nanti fokusnya itu di Agustus, baru saya di situ. Aduh, ini nggak benar. Yang seperti ini tidak benar. Jadi saya juga harus bisa melihat bagaimana saya yang mengampuni, saya melepaskan kasihnya ini. Ternyata saya juga salah. Nah itu yang saya bawa di hadapan Tuhan. Sama tadi soal masak juga, orang maunya hasil cepat, dapat hasil. Tapi semua bergantung di dalam perasaan mereka masing-masing. Ya. Makanya tadi dalam pengajaran saya itu, ternyata perasaan itu penghalang terbesar untuk kita melepaskan kasih. Di perasaan kita. Dari pikiran baru ke perasaan. Nah kalau Ibu kan pernah bicara karakter kan? Saya udah pernah ajarkan karakter, di mana ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. 3 itu berkolaborasi. Tapi lihat, kalau kita masih dikuasai oleh keadaan dan situasi, tapi kita tidak dewasa, bagaimana kita tidak dikuasai firman Tuhan dan iman, wah repot kita. Lah saya kan sadarnya begitu, lah saya ini seorang pengajar ya. Itu yang saya ditegur sama Roh Kudus. Itu yang ditegur sama Tuhan. Pengajar ngamuk-ngamuk. Jadi saya taubat. Ya Tuhan, saya taubat. Tapi kan semua perjalanan kan butuh waktu, sehingga saya benar-benar dibersihkan. Saya betul-betul minta ampun sama Tuhan, dan kapan waktunya biar Tuhan yang beracara. Yang penting saya stay cool. Saya betul-betul saya kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan. Makanya saya bisa terima waktu kemarin Ibu Ana bilang, Pak bisa ngajar gitu. Oh oke, kita ngobrol biasa sebenarnya. Tapi begitu Pak Jugimsu juga sempat 2 minggu dia ngisi kan di komunitas Ibu Ana yang B3 ini. Oke, saya juga ikutan Nah, seperti itu Bu, awalnya begitu. Artinya saya, Tuhan mampukan saya. Saya juga masih bilang, Tuhan mampukan saya. Karena apa yang saya ajar itu bukan dari apa yang saya inginkan, semua itu kehendak Tuhan. Tapi kembali kepada pribadi kita. Apakah kita benar-benar clear menjadi anak Allah? Ataukah kita masih dengan kesadaran kita dengan budak dosa? Hati-hati, dosa itu selalu mengintip. Dosa itu selalu mengintip. Selama kita ingin melakukan kehendak Tuhan, dosa itu selalu mengintip. Jadi berhati-hati. Gitu Ibu. Oke Pak, thank you. Sama-sama. Silakan. Silakan yang lain. Iya. Jadi ya, Ibu Eri, jangan seperti bangsa Israel ya Pak. Jangan. Nyaman-nyaman aja ya Pak. Jangan. Ya, baik, ini ada Ibu Aling yang mau bertanya Pak, silakan. Oh iya, Ibu Aling, silakan. Ya, terima kasih. Salam, selamat malam Pak Eon. Salam. Yang saya mau tanyakan ini loh Pak. Tadi kan Bapak bilang ketika Bapak belum bisa mengampuni, nah itu macet semua. Maksudnya firman-firmannya itu maksudnya bagaimana Pak? Iya, tolong penjelasannya. Terima kasih Pak Eon. Ya, yang saya bilang istilahnya macet di dalam pelayanan ada indikasi saudara-saudara pada saat kita berurusan dengan yang di dalam kita. Masih ingat kan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa bukan apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskan, tetapi kembali kepada apa yang di dalam diri kita. Itu saya ingat terus. Jadi saya tidak mau dalam pelayanan saya munafik. Nggak mau saya munafik. Itu yang saya hindari. Makanya saya cari tahu apa yang saya harus hadapi, yang saya harus benahi, yang seperti itu.
Makanya kadang pelayanan saya juga kadang-kadang jadi hambar atau segala, itu sudah indikasi bahwa saya kering, harus ada yang saya selesaikan di dalam diri saya. Itu tadi saya bilang bertobat. Bertobat bukan peristiwa yang satu kali, berulang-ulang saya. Karena ada ketidaknyamanan di mana saya waktu melakukan pelayanan itu, saya pengajar. Tapi selalu dia kembali kepada diri saya. Gitu loh Ibu. Jadi memang nggak nyaman Bu. Kalau segala sesuatu itu ada sesuatu yang belum selesai secara pribadi ya. Nah itu harus butuh kejujuran. Wah sama pribadi aja susah jujur ya gimana sama orang lain. Makanya perkataan Yesus tuh apa yang di dalam kamu itu yang penting. Karena bukan yang keluar yang menajiskan orang, tapi di dalam diri kita. Jadi kembali kepada persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, cari tahu, mohon sama Roh Kudus apa yang missing. Nanti dia kasih tahu. Gitu Ibu Ali. Karena saya juga kan punya asumsi ya. Kayak kemarin kan Ibu sendiri yang ada jadi saksi, Ibu Eri dengan Ibu Ali. Perkataan saya itu negatif keluarnya. Dan saya yang mengajarkan kepada kalian, negatif itu menular. Hati-hati. Ya, baik. Terima kasih Pak Yang untuk penjelasannya. Memberkati. Sama-sama Ibu. Ibu Eri mau nanya tuh Ibu. Iya gak apa-apa. Justru yang saksi-saksinya ini karena mereka pelaku langsung. Di mana saya emosi, di mana saya seperti itu. Silakan Ibu Eri. Shalom Pak Yon. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Kangen sama Pak Yon. Amin. Betul. Pak Yon, saya mungkin ini mau sharing aja ya Pak Yon. Iya. Jadi saya sangat setuju sekali tadi dengan ungkapan Bapak. Memang benar bahwa banyak di dalam persekutuan gereja mungkin hanya memperkatakan atau mengajarkan tentang kasih dan kasih, tapi kenyataannya memang kebanyakan hanya di mulut saja, gitu loh. Ini kesaksian juga mungkin di dalam persekutuan di dalam gereja saya pribadi, gitu. Ya ada juga seperti yang saya alami tentang kasih dan mengasihi ini. Jadi ceritanya begini, pada suatu kali tuh ini sebenarnya peristiwanya udah 1 tahun yang lalu Pak Yon. Jadi ya, jadi kita kan ibadah di dalam gereja itu sudah hampir 2 tahun online gitu. Terus tahun lalu itu kita merayakan, jadi sempat di gereja walaupun hanya mungkin nggak full gitu. Nah, jadi kita nih punya tim panitia, biasa kan kalau Natal itu ada kepanitiaan ya Pak Yon ya. Iya. Nah, satu kali kami rapat setelah selesai ibadah itu ya jadi ada seksi ini, seksi A, seksi B, seksi C gitu loh Pak. Saya nggak sebutkan lah orangnya. Jadi saat kita diskusi dalam satu rapat ini, mungkin ada satu di dalam diskusi kita ini tidak bertolakan gitu loh Pak. Padahal gitu loh Pak, pelayan ini baru saja dia melayani satu pelayanan di gereja gitu loh. Jadi lupa mungkin tadi lagu pujiannya yang dipujian ku kasihi kau dengan kasih Tuhan gitu loh. Tapi pada saat kita diskusi memang di sini di dalam kita diskusi dalam apalagi kita dalam persekutuan di gereja gitu. Memang harus bisa menahan diri tidak emosi atau apa. Tapi kenyataannya kan tidak bisa, itu namanya kita masih ego gitu ya Pak ya, yang paling besar. Iya, ego kita ya, betul. Jadi betul apa yang dibilang tadi Pak Yon, pelayanan seperti ini sepertinya kita munafik atau hambar gitu yang kita rasakan gitu loh. Iya. Jadi bagaimana kita menanggapinya ya, kami pun yang sadar Tuhan gitu ya. Ya sudahlah kita mengalah.
Tapi Pak, sebetulnya di dalam hati kita ini perasaan lagi kan yang dimainkan. Ya, ya. Sebetulnya masih gondok gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi ya bisa dibilang orang ini sudah pelayanan gitu loh Pak. Ya kita pun sebagai pelayan di situ ya berusaha untuk tetap sadar Tuhan gitu loh Pak. Ya. Jadi bagaimana menyikapinya gitu Pak. Gitu. Ya biasa Ibu, saya juga kan sering melihat biasa dalam pelayanan itu biasa karena kan terbanyak itu yang saya bilang kadang-kadang kan ego masing-masing itu masih ada. Nah itu yang harus kita belajar maklumi. Banyak Ibu contoh juga kayak ya yang YouTube itu apalagi yang bicara masalah diskusi atau perdebatan, diskusi saja. Mungkin saya tidak suka dengan cara pendeta ini menjawab, ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita harus bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Yang penting buat kita adalah kita ambil apa yang kita bisa ambil di situ. Karena pada dasarnya orang itu mau selalu dapat jawaban atau jalan keluar, tapi nggak mau prosesnya. Nah Tuhan tuh suka proses. Nggak ada orang tiba-tiba kemarin habis dibaptis tiba-tiba langsung hidupnya berubah segala macam. Nggak ada Bu, nggak ada. Udah semua proses, ya, Pak. Iya proses-proses itu butuh waktu dan segala macam ditulis di dalam Alkitab. Itu yang kita harus baca. Sabar. Kadang-kadang juga kan kita bisa waktu kita menilai, kadang-kadang kita menjadikan itu sebuah prinsip lama sekali padahal salah. Padahal salah. Ya kan? Nah, itu makanya butuh waktu. Betul, kadang-kadang salah. Nanti waktu kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, nah itu Tuhan tegur itu. Nah, itu Tuhan tegur itu dengan firman apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Nah, itu mulai teguran datang dari situ. Sebenarnya kan tegur pribadi kita atas penilaian kita kepada orang lain sebenarnya. Iya. Kan itu. Tapi karena kita sudah membuat sebuah keputusan yang wah, nggak bisa kau begini. Oh, enggak. Kamu membenci kata-kata kasarnya. Tapi kalau Tuhan mengasihi dia, bagaimana? Karena ada banyak sekali nggak ngerti. Apa sih yang disebut dengan kasih yang sempurna? Kasih yang sempurna adalah tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Titik. Udah kamu nggak usah tambah-tambahin apa, nggak usah dikurang-kurangi. Udah itu kasih yang sempurna itu. Iya. Itu dia. Jadi kalau memang di hadapan kita karena cara penilaian manusia itu memang tidak sempurna. Tetapi kembali kepada bagaimana kebenaran yang menyatakannya. Izinkan hati kita itu dibentuk bagaimana kita menilai orang lain yang katanya tanda kutip tadi seperti Ibu bilang, wah orangnya arogan nih. Tapi izinkanlah Roh Kudus itu membenahi cara pandang kita. Oh enggak juga, mungkin ya. Nah gitu Bu. Iya. Sehingga kita itu dibentuk, cara pandang kita dibentuk oleh tuntunan Roh Kudus dengan firman yang kita terus setiap hari kita. Kadang-kadang kita lihat kegiatan di mana, kok kayak orang ini ya, nah itu sebetulnya kita sudah sedang diberitahu. Jadi gini loh Mas, yang di dalam kita tuh yang paling utama, penting sekali. Tuhan selalu berurusan dengan yang di dalam kita. Itu kenapa Paulus itu menjaga hati nuraninya supaya murni. Itu Ibu, hati kita yang harus kita jaga. Iya, tapi jangan kayak Pak Eon Conway tadi mengeraskan hati. Ya sudah kayak bangsa Israel. Dihajar sama terus ya akhirnya pun Pak Eon. Akhirnya pun ya kita pun yang mengalah nih panitia. Betul. Karena orang ini ngambek ceritanya Pak. Betul. Karena kan bertolak belakang dengan diskusi kita itu atau hasil yang kita dapat di diskusi itu. Sampai ngambek nih orang Pak. Akhirnya kita pun ya sudahlah, kita besuk dia supaya dia pun mau datang ke gereja lagi. Kita besuk Pak ke rumah. Betul Bu. Dan kita pakai bahasa yang bercanda-bercanda, akhirnya dia luluh. Betul. Betul Bu. Makanya banyak yang keberatan. Makanya pelayanan banyak macet di gereja tuh karena itu. Sebetulnya benih-benih budaknya itu nggak mau dia. Makanya harus diajarkan jemaat itu. Hati dosa itu bukan masalah perbuatan. Dosa bukan perbuatannya, dosa itu budaknya itu loh. Kamu tuh mewarisi dosa itu, warisannya itu. Makanya jangan mau diperbudak oleh dosa.
Kan Yesus sudah ngomong, janganlah kamu jadi hamba dosa. Itu, maksudnya itu. Iya. Jangan mau kita memang kita berdosa, tetapi setelah kita menerima Yesus, sudah Yesus tebus kita, selesai. Kembali kepada tujuan awal. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau saya bangun di sekitar saya? Itu fokuslah ke situ. Iya. Ya kan? Nah, makanya kan gereja. Tadi kan Ibu ada singgung gereja. Nah, ini kalau bicara singgung gereja, saya mau tidak mau harus kembali kepada firman Tuhan. Roma pasal 1 dan pasal 2 itu banyak sekali itu. Itulah cara murka Tuhan itu. Kalau Tuhan marah atas kasihnya, oke. Tapi kalau sudah murka, silakan baca pasal 1, pasal 2. Murka Tuhan itu dikembalikan kepada keinginan-keinginan manusia. Baca Roma 1 itu, pasal 2. Yeah. Pasal itu baca aja. Jadi kembali gereja, orang-orangnya seperti apa di dalam gereja. Cara murka Tuhan itu dikembalikan kepada keinginan mereka. Itu murkanya. Dia pikir, gereja pikir sudah melakukan kehendak Tuhan, padahal keluar semua dari kehendaknya. Itu murkanya. Dikembalikan kepada apa? Keinginan-keinginannya yang jahat, kebusukan hatinya, kedegilan mereka. Makanya baca Roma. Jadi bukan kata saya. Itulah murka Tuhan. Dia kembalikan kepada keinginan manusia. Sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan. Begitu, Bu. Makanya gereja sekarang kan, wah, kamu harus mengasihi. Padahal keluar dari situ, semuanya menyimpang semua. Iya, ngomongin banyak di gereja tentang kasih, keluar dari gereja, wah nggak tahu tuh. Yo iya loh, bayangin banyak teman-teman saya juga orang Kristen juga banyak di sini karena kita tadi saya bilang mayoritas, sampai mereka bisa bilang, bayangkan istrinya sakit 5 tahun di tempat tidur, dia bilang sama, udah kamu cari istri baru. Saya langsung bilang, itu setan, itu bukan Tuhan. Bayangin ke gereja sama-sama kasih masukannya begitu, hanya karena pas istrinya itu sakit sehingga tidak bisa tanggung jawab seorang istri kepada suaminya. Temennya sampai bilang begitu, satu gereja. Temu saya bilang itu setan, gak usah ketemu, dia ngapain berteman sama setan, bukan Tuhan. Tegas, kamu tuh anak Tuhan apa anak setan? Dunia ini cuma 2 itu. Musuh kita bukan orang, musuh kita bukan darah dan daging, penguasa di udara. Makanya budak dosa itu atas dasar bapaknya siapa? Yesus bilang loh, bapakmu tuh iblis. Ya, baca tuh Yohanes 8. Dia bilang sama orang Yahudi. Begitu Ibu, ya Bu ya. Oke Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Amin. Ya silakan Bu Ana. Baik, barangkali masih ada yang bertanya, masih ada waktu ya, boleh resign terlebih dahulu. Ini luar biasa banget pelajaran malam hari ini ya, tentang hukum kasih. Karena banyak yang juga tidak tahu bagaimana itu kasih, taunya mengasihi, tetapi di belakang masih gini. Ditusuk di belakang, aduh sayang sekali. Itu dia Bu. Makanya kan saya bilang istilah yang kalau negatif itu menular kan? Nah iya tuh Pak. Ya kan? Itu coba Pak, tolong dijelaskan. Nah itu negatif menular. Jadi kan karena kemarin saya dengan Ibu Ana tuh kelas, saya marah, saya nggak setuju, wah Ibu mendukakan bla 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 bla, itu kan perkataan negatif dari saya. Nah langsung, wah ternyata Pak Eon tuh orangnya begini, bla 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 bla, ngomong tuh ke orang-orang. Nah itu yang saya bilang negatif menular. Kan yang negatifnya yang diambil dari saya, ya kan? Pertanyaannya, apakah saya peduli? Oh ada Tuhan nanti yang urus. Itu kesalahan saya. Gitu. Sekarang saya harus belajar konsisten lagi kembali kepada Tuhan, bagaimana mengasihi orang-orang. Mungkin betul. Oke, sudah negatif segala macam. Ya sekarang kita ketemu lagi tuh. Ada Ibu Ali, ada Ibu Eri. Ini loh Bu. Gitu. Jadi setiap orang, selama kita masih berproses dengan Tuhan, mengerjakan keselamatan kita pribadi lepas pribadi, itu yang kita tetap harus belajar.
Bukan kita pengajar itu kayaknya dispensasi gitu, dari nanti dulu. Enggak juga. Saya juga butuh dihajar sama Tuhan. Harus dididik lagi, dicambuk lagi. Saya juga perlu itu. Itu Ibu Ana. Tapi istilah yang saya bilang, negatif selalu menular, jadi berusahalah untuk tetap mengatakan hal-hal yang positif, sekalipun nggak setuju. Seperti itu Ibu. Tipsnya Iya. begitu. Artinya gini ya Pak, itu tinggal kembali lagi ke diri kita ya Pak ya. Ya, Jadi penguasaan diri itu harus gitu ya Pak, supaya hal-hal negatif itu jangan menular pada diri kita, seperti itu ya Pak ya. Karena kalau misalkan kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri kita, berarti kita gampang sekali terpengaruh dengan perkataan-perkataan negatif. Apalagi kalau menurut saya ya Pak ya, maaf ya Pak ya, biasanya kalau orang lagi ada masalah gitu, itu gampang sekali hal negatif yang masuk dalam diri dia, kan seperti itu. Contoh saya juga pernah kan, istilahnya setiap orang pasti pernah lah ya Pak mengalami. Misalkan pas lagi ada masalah, terus tiba-tiba dengar yang negatif-negatif, jadi kayaknya ditampung gitu ya hal-hal yang negatif itu. Jadinya yang positif itu malah kalah dari negatif. Nah itu memang kita harus belajar tiap hari untuk mengendalikan diri ya Pak ya, penguasaan diri supaya supaya kita jangan terpengaruh. Dan sebenarnya memang nggak ini juga ya Pak, nggak terpengaruh juga ya Pak kalau misalkan kita belajar, tetapi pasti bisa juga ya yang negatif itu menular pada diri kita. Nggak jadi jaminan gitu ya. Nggak jadi jaminan buat diri kita. Iya, makanya itu kan. Jadi kan tadi kan kalau kita baca di Yeremia 31 ayat 33, kalau dilanjutin ke ayat 34, nah silakan nanti teman-teman yang di room ini belajar apa ini ayat 34. Yeremia ya Pak ya? Yeremia 31 ayat 34. Tadi kan ayat 33-nya, dia yang menaruh Tauratku, Allah yang menaruh Tauratnya di hati kita. Tapi ada 34. Nah ini yang makanya kan saling berkaitan gitu loh Ibu. Jadi sebuah perjanjian yang kadang-kadang di dalam mindsetnya kita, pemikiran kita bahwa perjanjian baru itu dimulai Matius. Oh tidak. Nah dia lupa nih dengan ini. Coba Ibu ayat 34. Yeremia berapa Pak? 31. Yeremia 31. Yeremia 31 ayat yang 34 ya Pak ya? Iya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah kan, betul kan? Betul situ kan? Nggak usah lagi gitu loh. Seorang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya, itu jaminan. Itu dia masalahnya. Yang Yesus katakan yang di dalam kamu tuh yang penting. Tapi terbanyak begitu ada masalah, kita nggak mau kembali kepada dalam diri kita. Kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Cari tahu apa maunya Tuhan. Bagaimana solusi saya harus hadapi itu. Begitu. Mereka lebih suka dengan apa yang bertebaran dari luar. Minta masukan-masukan dari luar. Datang ke hamba Tuhan. Wow. Padahal Yeremia udah kasih tahu di situ. Allah sendiri yang nulisin. Kasih itu, hukumnya itu dia sendiri yang taruh. Dan dia bilang, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Masalahnya adalah kita mau nggak kembali kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Pengenalan pribadi kita dengan Yesus secara pribadi akan menghasilkan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu jaminan. Tinggal dilatih saja buah roh itu. Penguasaan diri. Diri yang mana? Apa yang dikuasai? Siapa yang menguasai?
Betul. Katanya juga pengendalian diri. Nah, dirinya siapa? Diri itu ada 3. Materi, diri kita, jiwa itu ada Tuhan. Sadar diri, sadar Tuhan, sadar materi. Iya. Toh? Saya udah belajar itu, Pak. Nah itu kan harus mengenal secara pribadi bagaimana saya hidup bersama dengan Tuhan. Pribadi Kristus seperti apa? Mengenal pribadi Dia, kita terus bersekutu dengan Dia. Buah roh itulah hasilnya. Tetapi di dalam kita melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, 1 Korintus 13 itu buah karunia-karunia Roh Kudus itu yang menyertai kita. Jelas. Semua sudah diinstal, semua ada pada kita, tinggal kita latih. Berlatihlah. Nah, ini yang berlatih seperti ini. Ya, Ibu Eria, Bu Aling butuh 2 bulan, butuh 4 bulan. Ya, toh. Oh, dari Tuhan, Ibu Aling 9 bulan saya tunggu, mau telepon susahnya, ampun-ampunan. Oh, Ibu Aling? Nah, tapi tadi dari kesabaran, dari buah roh pengenalan akan Tuhan. Kembali lagi Bu Aling bisa telepon saya lagi, ya Bu? Nah, tuh ketawa-ketawa kan, karena ngalami, itu masalahnya. Makanya alamilah kasih Tuhan itu, bagaimana kita dibentuk oleh Roh Kudus. Gitu loh. Yang tadi di dalam Roma 5 ayat 5, hati-hati ya, pribadi ketiga, Roh Kudus. Nggak ada Yesus di situ. Itu hanya pribadi Allah dengan Roh Kudus. Itu kenapa kita harus membangun kehidupan kita dengan Allah Tritunggal. Pak, apa namanya? Jadi kayak pendeta gitu. Ya maaf ya, maksudnya gini. Pendeta juga kan mengalami kesalahan. Misalkan jemaatnya pindah, kecewa. Ini dulu di sini begini. Jangan lihat salahnya Bu, tapi lihat pembentukannya. Iya, saya kemarin saya pelayanan Bu, saya pelayanan kemarin hari Sabtu itu majelisnya gerejanya pecah Bu, jadi majelisnya itu pecah. Nah saya cuma antisipasi, hati-hati roh perpecahan itu yang ikut, yang ngintil, hati-hati. Kan saya sudah bilang iblis itu awas, kita masih jangan jadi sampai budak dosa, hamba dosa. Jadi kembali kepada pernyataan Kristus. Kamu menuruti perintahku kalau kamu mengasihi aku. Jadi jangan membenci majelis yang di sebelah, tetap kembali kepada apa yang jadi tujuan Tuhan. Walaupun kita berpisah, tetapi kembali kepada persekutuan. Gitu. Jadi hati-hati lah, hati-hati lah. Kembali, kalau misalnya memang harus terjadi, silakan, nggak apa-apa terjadi. Makanya buat teman-teman juga jika ada kelas dengan pasangan dan segala macam, biarin dulu lah. Jangan pengen cepet-cepet pengen langsung akur dulu, enggak, supaya masih introspeksi seperti itu. Iya. Nah, gitu loh Bu. Tapi Pak, pengalaman saya sih Pak dengan kakak saya yang pertama, saya juga bingung, mungkin karena agamanya beda gitu Pak. Jadi saya pernah bilang sama kakak saya gini, ya udahlah lupakan, kata saya gitu kan. Terus kata kakak saya, ya kalau pas saya ketemu, kalau pas saya lupa ya saya lupakan gitu. Tapi kalau saya ingat gimana? Jadi saya bilang gini, lah kalau kalau kayak gitu berarti kamu masih dendam, kata saya gitu kan. Kalau kamu nggak melupakan berarti kamu dendam. Kan kamu sendiri yang ngajarin gak boleh dendam, nanti ada karma, kata saya gitu. Jadi ya Agamanya kan mengajarkan apa-apa karma. Jadi saya bilang, kalau kamu ketemu sama orangnya terus kamu dendam, berarti kalau orang Kristen mah bilang itu namanya kepahitan, kata saya gitu kan. Terus kalau kalian kan bilangnya apa sih, dendam, itu kan nggak boleh, kata saya gitu. Nanti kalau kepahitan, aduh kita yang menderita, kata saya gitu kan. Saya aja belajar untuk melupakan, biarinlah, udah namanya orang udah. Saya bilang gini Pak, saya belajar untuk menerima gitu Pak. Maksudnya menerima sikap orang kan beda-beda gitu ya Pak ya. Kan nggak semua orang sama dengan kita. Memang terkadang saya juga sempat berpikir, kenapa sih orang ini kok kayak gini?
Padahal, nah itu seharusnya kita nggak boleh bilang padahal gitu ya Pak ya. Itu Iya, nggak iya. boleh ya Pak ya. Nggak Hukum bisa. kasih itu nggak boleh kayak gitu ya. Betul. Nggak bisa, Bu. Kita kan maunya pembalasan. Pembalasan kan urusan Tuhan. Iya. Secara apa terlintas dalam pikiran kan maunya balas. Jangan, Bu. Kalau beda iman, kembali kepada pengharapan. Itu, Bu. Dia sudah beda iman, tetapi bagaimana kita melakukan orang itu di hadapan Tuhan. Kita yang bertanggung jawab, Ibu. Nah, Tuhan melihat iman kita. Makanya kalau kata pengharapan buat saya itu, istilah pengharapan itu adalah gini. Pengharapan itu adalah benteng terakhir dari iman kita. Makanya milikilah pengharapan. Berharaplah. Gitu. Karena itu benteng terakhir dari iman. Mungkin belum sampai di iman. Karena mungkin ada banyak apa sih namanya keraguan-raguan, apa benar sih apa benar. Itulah pengharapan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Gitu sih, Bu. Karena beda iman. Ya, tapi kan kita punya pengharapan. Kan pengharapan pada Kristus tidak akan pernah sia-sia. Gitu. Biarkanlah Roh Kudus itu yang bekerja. Apa sih yang dimaui sama Tuhan itu? Sama aja ya kita misalkan mau apa namanya menginjili orang-orang yang di sebelah kita. Kita lakukan tugas kita menginjili mereka. Tapi masalah mereka mau terima apa tidak, kembali karya Roh Kudus, Bu. Gitu. Jadi berubahnya dan tidaknya itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Bahwa Roh Kudus akan bekerja. Itu, Bu. Yeah. Karena gini ya Pak, banyak orang selalu bilang, iya orang Kristen itu hukumnya kasih katanya. Hukumnya kasih, tapi apa namanya masih melakukan juga kayak nyindir apa gimana tuh Pak? Aduh. Tergantung sih Bu, itu pembentukan masing-masing pribadi. Ya sekarang ya tanya aja Ibu Aling, Ibu Eri, baru kenal Pak Eon kan, kenal saya kan begitu kemarin kan, toh ya Ibu Aling kan baru tahu tuh, wah begini toh kan gitu. Nah saya kan asumsi nih. Kalau asumsi yang tadi saya bilang, wah Pak Eon tuh orangnya gak jahat, gini-gini ngomong gini. Berarti kan saya juga apa namanya rugi, kan seperti itu. Permasalahannya adalah gini, apakah saya peduli gitu dengan enggak peduli? Kenapa? Kalau saya peduli, berarti strategi setan yang menang, kan gitu. Kan saya udah bilang negatif itu menular, dalam artian negatif itu yang setan suka. Jadi kita jangan masuk ke area itu. Saya lebih kepada area saya dibenahi dulu. Nanti kelanjutannya ya terserah Tuhan mau bagaimana. Beresin dulu sayanya dulu. Selebihnya nanti itu kan dan Roh Kudus itu akan memberesi semua yang ada di pikiran-pikiran kita, asumsi seperti itu. Itu loh, makanya asumsi itu buat saya cuma hanya kotoran yang mengotori alam bawah sadar saya saja kalau asumsi. Makanya saya nggak suka asumsi. Saya nggak suka asumsi. Iya betul Pak. Saya nggak suka. Gitu. Kalau saya nggak suka asumsi Pak, tapi suka menerka-nerka. Sama aja. Ibu lagi 1, 2 itu mah saudara sepupu Bu. Kan cuma beda tulisan aja Pak. Kayak ada banyak, coba kan tidak bisa membedakan mana kecewa mana takut. Itu beda tipis-tipis itu, ponakan aja itu ketakutan dan kekecewaan. Jadi kata damai sejahtera itu kan kalau misalkan 2 kata kecewa dan ketakutan ada damai sejahtera itu hilang. Sekalipun ada di dalam diri kita, kan Yesus yang menjanjikan, ya kan? Dan aduh, boleh dilihat gak ya jadi damai sejahtera itu di mana ya? Yohanes berapa ya? Iya Pak, atau ditahan dulu ya Pak, ini ada yang bertanya ini. Oh silakan. Silakan, bro. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Sangat menarik juga pembicaraannya sehingga saya ingin bertanya ini, Pak. Oh, silakan. Sebelumnya saya Pak Aaron dari Malaysia. Salam kenal, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bu Aling ya untuk waktu saya bertanya.
Oke, saya ingin bertanya tentang kasih ya Pak. Di mana tentang kasih itu berarti kita melepaskan dendam dan menerima orang ya. Seperti di dalam Matius pasal 16 ayat 19. Apa yang telah engkau ikatkan di dunia akan terikat di syurga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia maka akan terlepas di syurga. Berarti kalau kita masih berdendam dengan orang, makanya dendam itu juga diikat kepada kita di dunia. Jadi ada juga quote ya ataupun kataan dari orang di mana forgot your enemy, tetapi ditambahnya lagi but never forget their name. Berarti jangan lupakan apa yang telah mereka lakukan. Kira-kira itu gimana Pak? Karena kita harus berhikmat juga. Seperti contoh kasus seperti ini ya Pak. Ada orang meminjam uang kan kepada saya. Dan karena kasih sebagai seorang sahabat, saya memberikan pertolongan apa-apa. Ternyata mereka gak membalikkan lagi uangnya itu atau hutangnya itu, mereka gak bayar. Dan satu saat lagi mereka datang lagi. Yo bro, gimana kabarnya? Oh ini lagi susah, ini bisa pinjam lagi gak? Yang lama-lama itu nanti saya kembalian sekali gitu. Itu kira-kira gimana Pak? Nggak pakai kira-kira Pak. Nah itu Ibu Ana saja sudah langsung tahu itu modus Pak. Sudah pinjam uang begitu itu modus Pak. Makanya begini Pak. Oke, kalau ada orang pinjam uang, oke. Pertanyaannya begini adalah kita lepaskan. Tadi saya kutip ya, apa yang kau ikat betul kalau kau ikat, karena itu budaya Yahudi, budaya rabi kepada murid-muridnya. Anak-anak bertanya pada rabinya, boleh nggak saya gini? Aku ikat. Nah, berarti nggak boleh gitu loh. Nah itu bagus, itu konteks itu diambil oleh tadi Bapak ya, oleh Bapak tadi diambil. Nah sekarang bagaimana orang pinjam duit Pak? Kalau sekali silakan Pak lepaskan. Dan apa yang terlepas dari kita, janganlah kita mengharapkan pengembalian. Karena dari itu apa yang terlepas dari kita itu berkat untuk mereka. Mungkin bisa apa buat mereka lah segala macam. Oke, satu kali. Mungkin kita karena kasih kita lebih besar, karena kita orang yang murah hati. Oke, yang kedua Pak, kalau sudah ketiga modus Pak dia orangnya. Itu Pak sederhananya. Saya ajarkan Ibu Ana begitu Pak. Bu, mau dia manis-manis teman kita paling dekat, ponakannya bupati, mau ponakannya presiden, modus Pak. Jadi Bapak juga mesti cerdik dan Bapak juga harus tegas. Karena Bapak nanti terus begitu terus Pak. Itu loh. Jadi ajarkan dia juga, bukan Bapak tidak mau kasih, tidak. Karena jangan sampai Bapak terjebak di perasaan tadi. Kan tadi saya bilang penghalangannya adalah perasaan, karena dia teman saya, karena kebetulan saya juga ada uang, saya juga ada lebih, itu perasaan Pak. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, apa yang ikat? Belajar berani berkata tidak. Gitu Pak. Itu dari saya. Silakan kalau teman-teman yang bisa tambahkan. Kalau saya pengalaman. Oke, terima kasih Pak. Berarti berarti harus cerdik, tegas juga ya Pak. Oh iya, betul, cerdik. Betul Pak. Seperti ular, kudus seperti merpati. Gak boleh sangat lurus dan sangat ditekan. Iya. Betul. Gak boleh Pak. Seperti yang ditekan. Oh Kristen itu agama kasih kok kasihi saya. Gitu kan. Jangan takut Pak. Ya. Tegas juga ya Pak ya. Iya harus tegas. Makanya jangan takut. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ya Tuhan Yesus berkati Pak. Tuhan berkati juga. Ya Ibu Ana ya, berarti ada contoh yang sama ya Bu Ana ya. Yang ketawa Bu, langganan Bu orang-orang begitu Bu, santai saja Bu. Bukan Pak, pertanyaannya kok nyinggung saya. Kasih sudah bilang peristiwa kan bukan sampai Ibu Ana saja. Iya betul. Iya, ada orang-orang Kristen lagi kan gitu, memanfaatkan lah istilahnya. Kristen pula. Hukum kasih Pak. Makanya kerja. Jangan malas. Tapi lucu juga tadi Bro Aaron bilang, jadi itu ya Pak, bukan gara-gara hukum kasih ya Pak. Jadi... Oh bukan itu kan. Tapi tadi kan saya ya. Di live chatting ada Pak Teddy Irhami, dia bertanya gini. Oh, apa tuh? Nih, Yesus itu disalib karena dia mempunyai salahkah? Nah, dia kan belum mengerti nih, mungkin dia Muslim nih Pak. Kemudian dia bertanya yang kedua, persyaratan kalau mau murtad
itu apa saja ya. Nah, ini memang lepas dari pelajarannya, tapi kayaknya ini penting dijawab karena dia lagi sedang mencari. Dia nggak tahu kalau Yesus itu mati bukan karena dia bersalah, tetapi dia menanggung segala dosa-dosa kita ya Pak Omle ya. Betul Ibu, betul sekali. Nah ini mungkin perlu dikasih tahu sedikit penginjilan nih kayaknya nih Pak. Nah silakan Pak. Oke, kasih Tuhan Pak. Silakan Pak. Oke. Namanya Pak Teddy Irhami. Oke Pak Teddy, jadi begini Pak Teddy ya. Sejak semula Allah itu sudah menyediakan yang namanya salib. Artinya sebelum manusia itu diciptakan, salib sudah disediakan. Itu ada pengajaran saya bagaimana membaca Kejadian 1 ayat 1 itu ada salib di situ. Di samping pengenalan bahwa apakah Trinitas ada di situ, yes, sudah jelas-jelas di situ. Nah, pada saat manusia itu jatuh sebetulnya tidak, karena Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan sempurna, mulia, serupa dan segambar. Tetapi tadi ya seperti isi Alkitab ada kejatuhan. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Yang seharusnya manusia hidup kekal, ya jadi terbatas karena dosa. Karena dosa masuk di Taman Eden itu, manusia jatuh, disitulah terjadi pemisahan. Dalam arti pemisahan adalah yang tadinya sempurna kita diciptakan, kita yang diciptakan kekal, jadi tidak sempurna, jadi tidak kekal. Jatuhlah kita manusia ke dalam dosa. Nah, ide awalnya Tuhan itu, Tuhan nggak mau manusia punya dosa, jelas. Tetapi karena sudah jatuh dalam dosa manusia ini, berarti harus diselamatkan. Nah, kata keselamatan atau penebusan itu sudah disediakan. Bayangkan sebelum Kejadian 3 itu ada, Tuhan sudah menyediakan. Jadi kalau dilihat dari kata Beresit, bara, Elohim, et, kata et ini, itu kata alfa dan omega. Alfa dan omega, tapi kalau kita melihat dari kapital Ibraninya, itulah di situ Mesias. Nah, artinya Mesias adalah dia yang menyelamatkan kita, dan harus ada manusia yang sempurna juga, yang akan menyelamatkan kita. Makanya, menyatakan diri dari firman itu, nuzul menjadi manusia, seperti yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia inilah yang menebus kita, Yesus Kristus, dan dia manusia. Nubuatannya sudah banyak ditulis oleh para nabi. Ada nubuatan bahwa manusia akan diselamatkan, manusia akan ditebus. Semua idenya dari Allah. Dia idenya, tapi bagaimana cara penebusannya? Makanya dia utus firman-Nya. Makanya Yesus bilang, aku diutus, gitu. Apakah Yesus diutus? Yes. Siapa yang mengutus? Allah Bapa di sorga. Itu yang mengutus. Makanya dia firman menjadi manusia. Itu yang akan menebus kita umat manusia dari dosa. Tapi tadi seperti yang saya bilang bahwa isi Alkitab bukan cuma penebusan. Karena kita akan dikembalikan yang disebut kata pemulihan. Kita dipulihkan itu dipulihkan seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Itulah yang terjadi buat kita ditebus sama Yesus. Bukan cuma penebusannya saja, tapi dikembalikan kesempurnaannya, dipercayakan oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Begitu. Makanya kemuliaannya yang dikembalikan. Bukankah dalam Roma ditulis bahwa manusia ini telah hilang kemuliaan Allah? Karena yang paling penting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Dan kemuliaan itulah yang diberikan kepada manusia. Artinya apa? Manusia adalah ciptaan yang mulia. Jadi begitu Bapak, untuk kita bisa melihat bagaimana kasih Allah kepada umatnya. Itu kenapa bahasa Alkitab bilang dia menyerahkan anaknya. Dia memberikan anaknya, Yohanes 3:16 itu loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Dia memberikan anaknya Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus saudara dan saya. Menebus dari dosa. Tapi tadi saya sudah bilang, jangan fokus di kata penebusan.
tapi berfokuslah kepada kemuliaan Allah yang telah dikembalikan kepada kita, supaya kita bisa mengelola bumi ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah tujuan manusia diciptakan, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kembali kepada tujuan yang utama dari penciptaan. Begitu Ibu Heni. Apalagi Ibu Heni tadi katanya? Syarat, Pak. Syarat tetap. Kalau syarat langsung, Pak. Langsung dalam artian apa yang Bapak kenal yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang akan bertolak belakang. Bapak belajar untuk langsung bicara sama Tuhan. Tuhan tolong, bilang Tuhan Yesus tolong, hadirlah di tempat ini. Saya mau mengenalmu. Langsung Pak, orang Kristen itu nggak ada kepura-puraan. Jadi kalau hati Bapak mau mengenal dia, langsung bicara sama dia Pak. Dia hidup. Yesus itu hidup dan dia tahu siapa yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan dia. Jadi langsung aja berkata itu Pak. Jadi tidak perlu punya sikap bagaimana, enggak. Kalau memang Bapak pengen kenal sama Yesus, langsung aja Pak. Kalau Alkitab menuliskan masuk dalam kamarmu, kuncilah pintumu, ya memang mungkin namanya pribadi Pak, hubungan pribadi, ya harus tempat yang sunyi, atau Bapak punya pas Bapak mau istirahat atau bagaimana, cari tempat yang betul-betul Bapak pengen ketemu dengan dia. Nanti dia hampiri Bapak. Saya yakin. Itu Pak. Jadi mungkin gini Pak Conway, mungkin di agama sebelah itu artinya mereka meninggalkan agama itu berarti mereka murtad. Tetapi banyak sekali dari Bapak Kiai sama Ibu Hataza, maksudnya yang menyatakan sebenarnya mereka bukan murtad tapi menemukan. Jadi memang menemukan jadi jalan keselamatan itu. Karena yang mereka sembayangin tiap hari itu kan minta petunjuk kan, supaya diberikan petunjuk. Gitu. Jadi Pak Teddy, persyaratannya utama sebenarnya Pak Teddy itu harus mengetahui siapa itu Yesus ya. Siapa dia itu di dalam Al-Quran mungkin, siapa itu Isa Al-Masih ya. Nah kemudian Pak Teddy harus mengetahui dulu tentang iman. Jadi kalau Pak Teddy tidak punya iman, tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan gitu, dia yang akan menghakimi dunia akhir dan akhirat yang ada di Quran juga dikatakan demikian gitu. Jadi berarti Pak Teddy belum siap. Nah, tetapi kesiapan Pak Teddy dari mana diketahuinya? Setelah mengetahui itu, Pak Teddy akan bilang, wah, saya akan mengikuti Allah yang benar, Tuhan yang benar, yang rencana Allah. Nah, rencana Allah itu apa? Sejak manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah tidak membuang manusia itu. Allah bertanggung jawab ingin menyelamatkan manusia itu. Makanya Allah bernubuat melalui wanita ini akan lahir yang akan menginjak kepala si ular. Si ular itu alias iblis ya. Nah, bagaimana? Kenapa harus Yesus menjadi manusia? Karena yang ditebus itu kita ini manusia, Pak Teddy. Kita ini manusia, jadi harus dibayar harga yang lunas. Jadi Yesus itu jadi manusia. Jadi manusia untuk apa? Untuk menjadi korban, untuk menebus dosa kita. Coba di dalam dunia ini, mana ada korban yang lain yang bisa menebus dosa manusia? Nggak ada, ya kan? Nah, terus kalau kita ketahui lagi di Alkitab, kalau Pak Teddy baca, di dalam Alkitab itu banyak sekali dikatakan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Nah, kalau bukan dia Tuhan, bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Sebab yang kita ketahui, yang mengampuni dosa itu adalah Tuhan saja. Jadi Pak Teddy, saya berharap Pak Teddy tahu link kita ya, mampir ke Zoom Sema Adonai, cari saya Heni Pak. Nanti kita berbicara di break room, saya memperkenalkan Bapak dengan hamba Tuhan yang latar belakangnya dari kepercayaan Bapak juga. Nanti di sana Bapak mungkin bisa tanya-tanya lebih leluasa lagi gitu ya Pak Teddy ya.
Kalau Pak Teddy ada pertanyaan lagi, silakan Pak. Nanti kita tunggu. Oke, saya kembalikan kepada Bu Moderator. Silakan. Ya, terima kasih Bu Heni, juga terima kasih buat Pak Teddy, apa Dedi ya, yang sudah bertanya. Ya mudah-mudahan bisa murtad ya, jadi ketemu jalan. Ibu. karena Yesus juga di Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah mungkin disinilah jalannya stop, nah gitu ya Pak ya. Ya. Nah kita kan nggak perlu cari jalan Pak. Ini kelihatannya sih kalau lihat dari pertanyaannya Pak Conway ya, kalau dia nanya persyaratan kalau mau murtad itu apa saja, berarti dia sudah mempelajari, sudah terbuka, sudah tinggal ngalami, tinggal keputusan yang diambil. Ya, makanya itu saya bilang tadi kan, ambil keputusan, panggil nama Yesus. Kalau memang hatinya dia betul mau bukan masuk Kristen, tapi dia mau mengenal Yesus, Yesus datang kok. Kan dia kata. Tapi orang-orang yang seperti gini Pak Conway, orang-orang yang mementingkan kehidupan kekalnya Pak. Iya, karena dia sudah meragukan iman, Bu, imannya sudah ragu loh, Bu. Dan itu kita tahu itu. Saya kan pernah di situ, Bu. Bagaimana mereka mendengarkan waktu saya memberitakan firman itu kan mereka ragu. Makanya saya dipanggil bagaimana supaya Bapak harus alami. Apa yang Bapak ketahui di dalam firman Tuhan kan pasti kan mereka akan ditentang sama tetangga lah, siapa segala macam. Apa yang dalam pikiran Bapak mengenai Yesus? Udah Pak, tinggal berdoa aja. Nah, berdoa itulah butuh privasi. Itu yang nggak mungkin kan, ada saudaranya atau apa kamu berdoa di situ, nggak mungkin Bu. Butuh privasi supaya betul-betul kamu mengalaminya dengan Tuhan, dan Tuhan dengar kok. Tuhan dengar Bu. Gitu Bu. Jadi sekarang itu peristiwanya adalah mengalami secara langsung bahwa Yesus itu hidup. Betul Pak, betul. Itu karena di kitabnya juga sampai sekarang dia hidup, nggak mati. Mau istilahnya diangkat kayak nggak ngalami salib, itu terserah. Yang pasti kan dia hidup. Yesus hidup. Gitu. Yang lain mati. Gitu aja Bu. Kenyataannya seperti itu. Lah buktikan kalau dia hidup. Panggil namanya. Panggil. Dia tahu, dia akan baca hati. Kalau memang dari hati dia memang mau mengenal Allah kita, mau mengenal Tuhan kita, saya yakin datang Yesus. Itu Bu. Karena udah berapa pengalaman sih Bu. Silakan Ibu Moderator. Waktu kita sudah berjalan 1 jam 48 menit ya. Kalau boleh sebelum 2 jam kita udah stop ya. Jam 1 soalnya sini. Ya kasihan Pak Eon juga, Pak Eon lebih jam 1 jamnya daripada sama dengan Lea, Ana. Ana beda sejam. Beda jam 12 beda sejam. Iya, beda sejam. Indonesia Tengah dia. Apa lebih maju lagi ya? Iya, saya lebih malam lagi Bu. Tapi ya bersyukur lah. Iya. Kalau gitu kita sambung di kemudian hari ya ini. Amin. Saya kembalikan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih karena sudah tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Mungkin karena sudah paham barangkali ya Pak, hukum kasih itu seperti apa. Ya, puji Tuhan. Karena sudah dapat ya dari materi pada malam hari ini. Betul nggak Ibu Alin? Pasti Ibu Alin juga dapatkan remanya. Karena senyum-senyum dan saya rasa sudah dapat. Ini sebenarnya ada Pak Encu di sini nih. Sebenarnya Pak Encu kalau bisa menjawab pertanyaan Pak Teddy tadi sedikit, kan Pak Encu juga latar belakang dari agama sana ya. Pak Encu monitor. Nggak monitor ya Pak? Oke, nanti lain kali ya. Pak Teddy kita berharap untuk naik ke Zoom ya Pak Teddy supaya bisa kita kenalkan dengan beberapa orang. Ya silakan, sorry saya mengganggunya jadinya. Silakan Pak. Ya. Silakan. Iya. Baik, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan ya di tempatnya Pak Conway juga di tempat saya dan tidak ada lagi yang mau bertanya atau diskusi, saya rasa semuanya sudah paham. Baik, kita akhiri ya Pak. Ya, saya tutup dengan lagu boleh Bu ya?
Oh, itu yang saya tunggu, baru saya mau minta, Pak. Main gitar, main gitar. 2 atau 3 boleh, Pak? Wah, udah ditutup dengan lagu. Nanti habis lagu Main ya gitar ya, silakan. Pak ya? Enggak Bu, adalah saya nyanyi aja lagu ada. Oh, ini karena kita channelnya nyangkut kepada orang yang monotes, Pak. Jadi Nggak kita apa-apa, Bu. mesti jaga. Tenang aja Bu, lagu Ini saya nggak pernah ada di YouTube Bu, saya nggak pernah Ini upload. lagu Oke. Ya. Lagu saya nggak pernah diupload di YouTube, jadi santai aja Ibu, nggak akan pernah dapat teguran. Oke. Ya, silakan Ibu. Nanti saya share ya Bu ya, share screen. Oh, udah langsung tutup ini Ibu Ana? Ya. Oke. Ya, closing statement-nya terus doa, Pak. Oh, doa lagi. Oke, kalau gitu, tapi tutupnya nanti di lagu ya. Kalau gitu, oke. Statement saya bahwa kalau kita melihat kasih dari perasaan, hindari teman-teman. Nah, minta kepada Roh Kudus untuk membedakan mana pribadi kita dan mana pribadi Roh Kudus, sehingga kita bisa menempatkan hukum kasih itu. Jangan takut seolah-olah kita itu dikekang, tidak. Selalu ada kemerdekaan di dalam kebenaran. Kasih itu kebenaran. Kasih itu pribadi Allah sendiri. Gitu. Bukan ada Allah itu bukan istilahnya bukan dia itu kasih. Dia itu kasih. Jadi kalau Allah itu pribadi, kenalilah kasih itu sebagai pribadinya. Jangan pernah takut untuk mempraktekkan kasih. Baik, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyatakan diri kami bahwa kami siap dibentuk. Kami mengetahui bagaimana Tuhan menempatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak kaku lagi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Roh Tuhan sudah dicurahkan, sehingga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, bergaul dengan Roh Kudus secara pribadi. Berkata-kata firman Tuhan. Itulah yang menguatkan iman kami. Sehingga pemikiran hati kami dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman di room ini, dan berkatilah mereka yang mendengarkan akan siaran ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja kepada siapapun yang percaya dan mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Lagu yang ini saya ciptain sendiri. Jadi judulnya Kasih yang Nyata. Kasihmu nyata. Jadi jangan takut kalau yang mungkin ada channel-channel yang barengan, jangan takut soalnya tidak pernah diputar ini di tempat-tempat. Saya tidak pernah upload lagu-lagu ini. Sorry Bu, saya belum share soundnya dulu. Sama soundnya juga biar semuanya bisa lihat. Bentar Bu ya, udah lama nggak main ini sih Bu, jadinya iya, oke. Terus udah share ya, kelihatan Ibu? Sudah kelihatan Pak. Udah ada kelihatannya, Mas Abang. Suaranya ada? Ada. Oke. Kasih-Mu nyata membuka mata hati, merindukan-Mu bawa hatiku mengalir dalam karya. Kau sentuh setiap orang yang berharap akan kasih-Mu. Tak Kau biarkan
dalam kekelaman, tapi kau datang, Tuhan, mengangkatku dan membawaku dalam pelukanmu. Kasih-Mu nyata membuka mata hati, merindukan-Mu bawa hatiku mengalir dalam karya-Mu. Kau sentuh setiap orang yang berharap akan kasih-Mu. Tak kau biarkan ku jatuh jauh dalam kekelaman, tapi kau datang, Tuhan, mengangkatku dan membawaku dalam pelukan-Mu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata. Terima kasih Pak Yon, atau masih mau ada lagi? Baik, terima kasih buat narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Yon. Bagus sekali ya materinya, dan terima kasih juga yang berada di Zoom, juga di live chat. Terima kasih karena selalu setia ya pada acara kami. Dan jangan lupa datang kembali setiap hari Selasa, ada pembelajaran dari pembekalan firman Tuhan B3K di Zoom SMA Adi. Terima kasih semuanya, terima kasih operator, terima kasih Bu Aling, terima kasih narasumber kita Pak Eon, dan Yesus memberkati semua. Memberkati.